Oke, baik, terkait dengan skripsi, maka dalam penyusunan skripsi kita membutuhkan sumber sebagai rujukan. Ya, salah satu sumber yang kita jadikan sebagai rujukan misalnya dari website. Dan salah satu yang banyak digunakan yaitu websitenya WHO ya. Oke, kita buka. Oke, sudah terbuka websitenya WHO. Dan di sini kita bisa memilih topik ya, topik di sini kalau topik ya. Kemudian ada countries, jadi ada negara, ada newsroom, emergencies, data, kemudian dan seterusnya ya. Yang banyak biasanya diakses itu ada dua ya, health topic ya, topik apa yang kita butuhkan, dan yang kedua tentang negara mana yang akan kita coba akses datanya ya. Kita bisa klik di sini. Kemudian misalnya kita health topic karena kita tentang hipertensi, kita klik yang health topic, kemudian klik H ya, hypertension. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, sudah ada. Jadi kita pilih saja H, hypertension ada di sini ya, paling bawah. Kemudian kita klik hypertension. Oke, sudah ada banyak informasi tentang hypertension ya. Apa itu hipertensi? Kemudian datanya di dunia ya, juga ada ya. Dan ini juga banyak infografik tentang hipertensi. Ada publikasi tentang hipertensi juga ya. Jadi ada juga global NCD target ya. A global brief on hypertension juga ada ya. Jadi banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, termasuk fact sheet-nya ya. Kita bisa klik di sini ya. Jadi ini ya, hypertension. Jadi hypertension atau dikenal dengan elevated blood pressure ya, juga disebutkan di sini. Datanya sekitar 1,13 billion people worldwide ya. Jadi ada 1,13 miliar ya orang di seluruh dunia mengalami hipertensi. Ya. Jadi sebagian besar, 2/3 ya, jadi 2/3 itu living in low and middle income countries. Ya. Jadi 2/3 kasus hipertensi itu ada di negara dengan penghasilan rendah dan sedang. Ya. Nah, ini data ini kita masukkan di latar belakang ya. Misalnya ini ya, kita bisa copy, kemudian kita copy ke sini ya. Nah, kemudian silakan buat kalimat sendiri. Misalnya hipertensi adalah penyakit serius ya, misalnya ya. Serius yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya penyakit apa misalnya jantung, otak ya, kemudian ginjal dan penyakit lainnya. Ya. Nah, ini kita ambil dari WHO. Kemudian kita bisa sampaikan ada sekitar berapa ini? 1,13 miliar orang yang mengalami hipertensi di seluruh dunia. Dan sebagian besar ada di negara dengan penghasilan rendah dan sedang. Titik ya. Nah, ini kita ambil dari WHO dan kita harus memasukkan sumbernya ya, sehingga kita tidak dikatakan sebagai plagiat ya. Jadi untuk menghindari plagiarism ya. Jadi kita masukkan di sini ya. Nah, sekarang kita linkkan ini dengan EndNote ya. Karena website, maka pilihannya adalah dengan cara manual ya. Oke, kemudian ini kita sekarang buka EndNote ya. Kelihatan EndNote-nya ya? Halo?
Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, sekarang kita buka yang new reference. Oke. New reference, kemudian kita pilih di sini web page ya. Karena dia website, kita ketik di sini WHO ya. Kemudian tahunnya adalah 2020. Kemudian judulnya adalah tentang hypertension ya. Kemudian city-nya misalnya kita bisa buka di Oke, kita bisa masukkan Geneva ya di endingnya ya. Publishernya adalah World Health Organization ya. Kita ketik di sini. Kemudian akses date-nya adalah Oktober 12 ya. Kemudian ini adalah 2020. Kemudian ini Oktober tanggal 2 ya. Oke, kemudian kita copy linknya WHO ya. Copy linknya ini. Oke, kita copy linknya ini ke EndNote ya. Kita bawa ke EndNote. Masukkan dia di URL ya. Di sini. Kemudian isinya ini ya. Ini bisa kita copy ya. Misalnya ini kita copy ke EndNote ya, kita taruh di abstrak. Taruh di sini ya. Oke, kalau sudah di close, kemudian klik yes ya. Oke, sudah ada di sini. Kemudian kita masukkan ini ke Word ya. Oke, klik EndNote, kemudian insert citation, insert selected citation. Oke, sudah masuk dia ya, WHO. Ini kita delete. Ya. Dan sudah masuk di daftar pustaka ya. Daftar pustaka sudah masuk WHO-nya ya. Silakan ini diedit, kemudian Times New Roman 12. Oke. Sudah bisa ya? Adik-adik, sudah bisa diikuti tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Ini website WHO ya. Kita juga bisa buka websitenya Kementerian Kesehatan ya. RI ya. Kita buka ya. Oke, ada banyak informasi juga yang bisa kita dapatkan di sini ya. Tentang COVID, macam-macam ya. Pusat data dan informasi, pusat krisis kesehatan, segala macam ya. Jadi semua informasi bisa kita dapatkan di sini. Caranya juga sama seperti tadi ya. Oke. Misalnya kita ambil dari sini, anggap saja kita mau nyari hypertension ya. Hipertensi ya. Dari mudah-mudahan ada ya. Oke, ini sudah ada ya. Oke, hipertensi sudah banyak sekali di sini ya. Ini sumbernya dari Kementerian Kesehatan ya. Bisa di-download ya.
sudah ada Infodatin ya, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan terkait dengan hipertensi. Ini juga bisa dijadikan sebagai sumber ya, sumbernya dari Kementerian Kesehatan. Ya. Oke, tinggal kita masukkan di EndNote ya. Tentang hipertensi. Caranya sama seperti tadi, misalnya di sini klik New Reference. Oke, di sini ketik Kemenkes, R.I. ya. Kemudian tahunnya 2020, judulnya misalnya tentang hipertensi. Sesuaikan nanti judulnya ya. Oke, kemudian ini website ya. Website. Kemudian hanya Jakarta, kemudian ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Oke. Tahun aksesnya 2020, akses date-nya itu 2 Oktober ya. Kemudian link-nya kita copy ya, misalnya ini ya. Misalnya, kemudian kita masukkan link-nya ya, di URL ya. Oke. Oke, kalau sudah, di-close saja. Kemudian klik yes. Nah, kemudian kita ketik di sini ya. Hipertensi dikatakan sebagai pembunuh yang bersifat senyap itu misalnya, atau apa misalnya silent killer ya misalnya ya. Dan ini kita langsung masukkan ke EndNote-nya ya, masuk untuk disitasi. Oke. Oke, sudah masuk ya, Kemenkes 2020 ya. Oke, sudah masuk ya. Ya, ini sudah masuk ya. Oke, itu untuk website ya. Nah, satu lagi kita coba dari Google Scholar ya, untuk akses jurnal. Salah satunya dari Google Scholar. Banyak cara sebenarnya, dari PubMed, Science Direct, Cinal, ya, ProQuest dan sebagainya. Ya, kita coba cara yang paling sederhana dengan Google Scholar ya. Kita bisa ambil di sini. Ya, misalnya tentang hypertension ya. Klik saja hypertension. Silakan mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Misalnya ini ya. Kita mau ambil ini. Kalau ini yang diambil, maka tinggal cite saja ini ya. Maka dia akan masuk ke EndNote. Oke. Setelah dia masuk ke EndNote. Oke, ini dia sudah ada di EndNote. Kalau ini mau kita pakai, kemudian di latar belakang misalnya kita ketik ya berdasarkan jurnal tersebut ya. Hasil penelitian misalnya menunjukkan bahwa hipertensi dipengaruhi oleh faktor stres dan diet yang tidak teratur. Itu misalnya ya. Kemudian kita masukkan sumbernya ya. Kemudian insert citation, insert selected citation ya. Oke. Sudah. Berarti sekarang kita sudah ada 3 daftar pustaka ya. Jadi kita tidak usah ketik daftar pustakanya, dia akan muncul sendiri. Oke, sudah ada ya. Nah, itu dari jurnal ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana mengambil rujukan atau sumber pustaka dari buku, kemudian dari website, dan
dan juga dari jurnal. Ya. Saya kira itu untuk penjelasan saya kali ini. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ada? Selamat pagi, Pak. Ya. Saya mau nanya, Pak. Kalau yang dari buku itu kita nggak perlu cantumin URL-nya gitu, Pak? Kalau kita ngambilnya dari buku di online. Sebenarnya kalau bukunya online, Mm-mm. nah kita jadikan dia sebagai sumber buku ya. Bukunya yang kita ambil ya. Jadi sumbernya kita pakai buku ya. Tetapi kalau website, informasinya ada di website, kita pakai websitenya baru mencantumkan URL ya. Tetapi kalau buku kita pakai sumber dia sebagai buku. Oh, type-nya itu apa ya, Pak, kalau buku? Apanya? Type-nya. Kalau yang ini kan web. Ya, nanti lihat aja di sini ya, ada pilihan ya. Pilihan di EndNote-nya ya. Misalnya ini ya. Baik, nah di sini kan ada pilihan ini ya. Kelihatan ya? Nah, di sini ada di atas book ya. Nah, klik saja ini booknya. Jadi sumbernya itu menyesuaikan ya. Kalau jurnal kita klik jurnal ya. Ini dia jurnal artikel. Kalau buku kita klik yang book ya. Kalau dia website kita klik web page. Kalau dia skripsi, tesis dan sebagainya klik tesis. Kalau newspaper klik newspaper ya. Kalau ada kamus misalnya kita ambil dari kamus, misalnya pengertian dan sebagainya kita ambil dari kamus, klik yang dictionary ya. Jadi demikian ya. Ada lagi? Silakan. Oke, Pak. Cukup, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Iya, Pak. Oke, saya cukupkan ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak.